Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Atika Rahmawati pada pelajaran fisika kelas 11 IPA. Untuk hari ini, Ibu akan menerangkan tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat menformulasikan hubungan antara torsi, momentum sudut, dan momen inersia berdasarkan hukum kedua Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar. Dinamika rotasi. Berbicara mengenai dinamika rotasi, tak luput dengan yang namanya torsi. Torsi adalah ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap suatu titik poros tertentu. Sesuai dengan kaidah hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Gaya ini akan menyebabkan gerak translasi dan juga gerak rotasi berputar terhadap poros tertentu. Seperti yang saya katakan tadi, torsi merupakan hasil kali antara gaya dengan longan momennya. Untuk menentukan arah torsi, kita menggunakan aturan tangan kanan. Apabila searah jarum jam, maka tanda torsi adalah positif. Sebaliknya, apabila berlawanan jarum jam, maka tanda torsi negatif. Selain torsi, ada momen inersia. Momen inersia merupakan hasil kali partikel dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik poros. I sama dengan M kali R kuadrat, di mana M adalah massa, satuannya kilogram, dan R adalah jarak, satuannya adalah meter. Momen inersia dapat kita lihat dari berbagai macam benda, seperti batang silinder, kemudian silinder berongga, ada silinder pejal, ada silinder tipis berongga, bola pejal, dan juga bola tipis berongga. Dinamika rotasi juga berlaku hukum kekekalan energi, di mana untuk energi kinetik rotasi atau berputar besarnya adalah setengah I omega kuadrat. I tadi adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Selain berotasi, benda tegar juga menggelinding. Menggelinding berkenaan dengan eka translasi. Seperti yang sudah kita pelajari waktu kelas 10, translasi besarnya adalah setengah mv kuadrat. Selain torsi, momen inersia, ada yang namanya momentum sudut. Momentum sudut itu analog dengan momentum linier. Besarnya adalah I kali omega. I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Momentum sudut bersifat kekal. Artinya apa? Bahwa tidak ada gaya yang bekerja, nilai momentum sudut adalah kekal. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Benda atau partikel dikatakan seimbang apabila gaya yang bekerja pada benda bernilai 0 dan benda bergerak secara translasi saja. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa syarat benda bersifat seimbang harus
gayanya harus bernilai 0 dan resultan torsi harus bernilai 0. Setelah berbicara mengenai dinamika rotasi, kita akan masuk ke titik berat. Apa itu titik berat? Titik berat adalah titik di mana resultan suatu gaya akan terkonsentrasi pada suatu titik. Letak titik berat benda itu secara kuantitatif pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Sekarang pertanyaannya, mengapa titik berat sering diidentikan dengan pusat massa? Ingat, setiap benda memiliki massa. Ya, setiap benda pasti bermassa. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis keseimbangan. Keseimbangan terbagi menjadi 3. Yang pertama keseimbangan stabil, yang kedua keseimbangan labil, yang ketiga keseimbangan netral. Apa itu keseimbangan stabil? Keseimbangan stabil yaitu apabila kita memberikan sedikit gangguan kepada benda, maka benda akan kembali ke kedudukan semula. Apa itu keseimbangan labil? Keseimbangan labil adalah saat kita memberikan gangguan kecil pada benda, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula. Sedangkan untuk keseimbangan netral adalah apabila benda kita berikan gangguan apapun, benda tidak akan terpengaruh keseimbangannya. Oke. Beberapa penerapan konsep titik berat dalam kehidupan sehari-hari dapat kita amati. Contohnya pada permainan akrobatik, juga pada permainan sirkus, juga bisa pada judo. Itulah salah satu contoh dari penerapan konsep titik berat. Demikian materi tentang keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan berjumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.